Shalom, damai di hati. Bahan khotbah kita diambil dari Efesus 6 ayat 10-20 dengan tema Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Latar belakang kitab Efesus adalah kota Efesus yang terletak di wilayah Asia Kecil pada zaman kuno. Kota ini merupakan pusat kebudayaan dan perdagangan penting dalam peradaban Yunani kuno dan Romawi. Penulis kitab Efesus adalah Rasul Paulus, salah satu tokoh sentral dalam perkembangan awal agama Kristen. Ia menulis surat ini pada sekitar tahun 60-61 Masehi saat berada dalam penjara di Roma. Surat ini berisi ajaran-ajaran tentang iman Kristen, pentingnya kasih, peran gereja, serta pemahaman tentang perjuangan rohania dan konflik dengan dunia. Kitab Efesus adalah salah satu dari 13 surat yang dikaitkan dengan Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru. Surat ini menawarkan pandangan yang kaya tentang keyakinan dan etika Kristen pada saat itu dan masih memiliki relevansi bagi orang percaya pada masa sekarang. Ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tafsiran. Paulus mengingatkan umat Kristen untuk tetap teguh dalam iman dan mengandalkan kekuatan dari Tuhan dalam menghadapi segala tantangan. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tafsiran. Umat Kristen diingatkan untuk mempersiapkan diri secara rohania dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah agar dapat melawan godaan dan tipu daya setan. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tafsiran. Paulus menjelaskan bahwa musuh yang sebenarnya bukanlah manusia, melainkan kekuatan jahat di belakangnya. Ini adalah perang rohaniah melawan penguasa kegelapan dan roh-roh jahat. Ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tafsiran. Paulus mendorong umat Kristen untuk memanfaatkan perlengkapan senjata rohaniah dari Allah agar bisa bertahan dan tetap teguh dalam iman, terutama dalam menghadapi hari-hari sulit. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Tafsiran. Ini adalah gambaran perlengkapan senjata rohaniah yang harus dikenakan, seperti ikat pinggang kebenaran dan baju besi keadilan, yang menggambarkan keutuhan hidup rohaniah. Ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Tafsiran. Sepatu kaki sebagai perlengkapan untuk melangkah dan memberitakan Injil damai sejahtera, menggarisbawahi pentingnya penginjilan dalam kehidupan seorang Kristen. Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Tafsiran. Perisai iman adalah perlengkapan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Kepercayaan yang teguh pada Tuhan akan membantu memadamkan godaan dan serangan dari iblis. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Tafsiran. Ketopong keselamatan dan pedang roh menggambarkan perlindungan dan kekuatan yang diberikan oleh firman Allah dalam menghadapi perjuangan rohaniah. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Tafsiran. Paulus mendorong umat Kristen untuk hidup dalam doa yang terus-menerus, berdoa untuk kebutuhan orang lain, serta mengandalkan Roh Kudus dalam berdoa. Ayat 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ayat 20. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Tafsiran. Paulus meminta doa agar ia dapat memberitakan Injil dengan penuh keberanian dan kebijaksanaan, mengungkapkan bahwa misinya adalah untuk memberitakan rahasia Injil kepada semua orang.
Sahabatku, dalam bagian ini, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk memakai perlengkapan senjata Allah dalam menghadapi pertempuran rohaniah yang tak terlihat di dunia ini. Perlengkapan senjata yang dimaksud oleh Rasul Paulus merupakan perumpamaan untuk bimbingan dan perlindungan yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam menghadapi kejahatan dan godaan yang terus-menerus menghadang. Ia mengajak kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah agar kita bisa berdiri teguh dan menghadapi segala bentuk serangan roh jahat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, ikutilah kebenaran. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk mengenakan sabuk kebenaran. Ini menandakan bahwa kita harus hidup dalam kebenaran, menjauhi kebohongan, dan mengikuti jalan yang lurus. Kedua, kenakan kepedulian kasih. Perlindungan kita adalah baju zirah keadilan. Kasih yang tulus akan melindungi hati kita dari kebencian dan prasangka, memungkinkan kita untuk menjaga hubungan yang sehat dengan sesama. Ketiga, tinggikan kekuatan iman. Paulus menyebutkan sepatu yang siapkan untuk Injil sejahtera. Sepatu tersebut adalah simbol iman yang kokoh, yang memungkinkan kita berdiri teguh di tengah badai hidup. Keempat, genggamlah perseveransi. Perisai iman adalah perlindungan yang melindungi kita dari serangan musuh. Dengan iman yang kuat, kita dapat mengatasi ragam godaan dan ujian. Kelima, kenakan ketekunan. Perlengkapan berikutnya adalah topi keselamatan. Ini mencerminkan keyakinan kita akan keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus, yang memberi kita kepastian akan hidup yang kekal. Keenam, senjata roh, firman Allah. Rasul Paulus menekankan pentingnya pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah adalah senjata yang paling kuat dalam pertempuran rohaniah, membimbing kita dan memberikan kekuatan dalam menghadapi musuh. Ketujuh, doa tanpa henti. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, kita diingatkan untuk berdoa sepanjang waktu. Doa adalah komunikasi langsung dengan Allah, yang memungkinkan kita untuk meminta petunjuk, perlindungan, dan kekuatan dalam menghadapi segala situasi. Saudara-saudara, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan pertempuran rohaniah. Namun, kita tidak sendirian. Allah memberikan kita perlengkapan senjata yang sempurna untuk menghadapi setiap tantangan. Marilah kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah dengan tekun dan penuh iman. Dengan demikian, kita akan mampu berdiri teguh, melawan segala bentuk godaan dan kejahatan, serta memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, itulah pesan yang terkandung dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10-20. Mari kita bimbing diri kita dalam kebenaran, kasih, iman, dan doa, serta menjalani hidup yang memuliakan Allah. Semoga kita selalu siap dalam iman dan diliputi oleh kasih Allah yang tiada terbatas. Amin.